Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Lita Anugrah, NIM A1H1 20035. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 4. Langsung saja, bab 1. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah fitur-fitur karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan. Wujud-wujud sifat hakikat manusia yaitu 1. Kemampuan menyadari diri. Manusia harus dapat membedakan dirinya sendiri dengan orang lain. 2. Kemampuan bereksistensi. Manusia mampu menerobos ruang dan waktu karena manusia tidak dapat terbelenggu dalam satu ruang. 3. Pemilikan kata hati. Manusia harus dapat mengambil keputusan sesuai dengan kata hatinya. 4. Moral. Manusia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 5. Kemampuan bertanggung jawab. Manusia harus dapat mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang telah ia ambil. 6. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan dalam hal ini harus sesuai dengan kodrat manusia. 7. Kesiapan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban sebagai suatu keniscayaan dapat ditambah melalui sebuah proses. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan tidak terletak pada diri sendiri, namun kebahagiaan juga dapat terletak pada orang lain. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi individualis. Dalam pengembangan individualis tidak dibenarkan bahwa pendidik memaksakan keinginannya pada subjek yang ingin ia didik. 2. Dimensi kesusilaan. Adanya dimensi kesusilaan pada diri manusia tampak pada dorongan untuk bergaul dengan manusia lainnya. 3. Dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan mencakup tentang etika. 4. Dimensi keberagamaan. Keberagamaan merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia dan manusia harus memiliki agama. Pengembangan hakikat manusia. Pengembangan yang utuh dari segi wujud dimensinya, yaitu keutuhan dapat terjadi di antara aspek jasmani rohani, dimensi individualis, kesusilaan, kesosialaan, keberagamaan, dan aspek kognitif dan psikomotorik. Ekspansi yang tidak utuh. Maksudnya, ekspansi yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian diri yang pincang. Hubungan antar manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri, namun manusia harus memiliki hubungan dengan manusia yang lainnya. Jenis dan pola hubungan manusia. Kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan individu dengan individu lainnya secara langsung seperti dengan percakapan atau melalui tatap muka. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian sesuatu hal atau suatu pesan seseorang kepada seseorang yang lainnya secara langsung maupun melalui alat komunikasi. Bab 2. Pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pendidikan sebagai transformasi budaya. Maksudnya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian. Maksudnya pendidikan digunakan untuk pembentukan karakter seseorang agar menjadi karakter yang lebih baik. 3. Pendidikan adalah proses penyiapan warga negara yang baik. Maksudnya, pendidikan adalah suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan adalah proses penyiapan ketenaga kerjaan. Penyiapan ketenaga kerjaan diartikan kegiatan untuk membimbing peserta didik sehingga dapat menjadi bekal yang akan digunakan untuk bekerja. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara terdapat pada pasal 1 ayat 1. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Bab 3. Landasan dan asas pendidikan. Landasan filosofis, yaitu berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. 2. Landasan sosiologis adalah pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar belakang interaksi sosial. 3. Landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dalam kebudayaan mempunyai timbal balik. 4. Landasan psikologi. Landasan psikologi pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan. 5. Landasan ipteks. Ipteks dalam pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas Tutwuri Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara mendapat tanggapan positif dari DRS, RMP, Sostrokartono atau filsuf dan ahli bahasa dengan menambah 2 semboyan untuk melengkapinya, yaitu 1. Ingarso sung tulada, jika di depan menjadi contoh. 2. Ing mada mangun karsa, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, atau motivasi. 3. Tutwuri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi atau asal kata global yang berarti secara umumnya, utuhnya, atau kebulatannya bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri paling penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam bidang kehidupan masyarakat. Antisipasi masyarakat masa depan. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Untuk jenjang pendidikan dasar, hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar. Upaya mengantisipasi masa depan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, fungsi pendidikan diarahkan bukan hanya untuk pembangunan manusia saja, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Mungkin itu saja, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.